Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya para pembelajar hukum? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah SWT karena pada pagi yang sejuk dan indah ini kita bisa belajar bersama-sama belajar hukum ya. Semoga ada manfaat dari belajar hukum ini untuk tambah wawasan, juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum agar tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita melanggar hukum, melanggar aturan, maka akan merugikan orang lain, masyarakat, diri sendiri ya. Sehingga masyarakat menjadi tidak nyaman, diri sendiri juga berdosa dan sebagainya ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia dengan tema hak-hak anak. Tapi sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT, kita awali dengan berdoa ya, supaya ada manfaat dan barokah ridho dari Allah. Berdoa mulai. Doa selesai. Teman-teman, negara kita adalah negara hukum, di mana semua warganya itu dilindungi, termasuk anak-anak. Ya, cara melindungi warganya itu dengan dibuatnya aturan-aturan hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat ya, karena anak itu adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Jadi anak ini mempunyai peran yang strategis ya untuk masa depan bangsa dan negara, sehingga negara, masyarakat, keluarga, sekolah ya wajib melindungi anak ini dan memberikan hak-hak anak agar anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menjadi manusia yang unggul ya, bisa kelak mampu memikul tanggung jawab negara, bangsa, masyarakat, keluarga, dan terutama dirinya sendiri ya, untuk menjadi generasi yang hebat, sehat, smart, kemudian juga mempunyai hati nurani, berakhlak mulia ya. Maka kita harus tahu apa saja sih hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, karena undang-undang ini khusus dibuat untuk ya melindungi anak-anak agar hak-haknya itu bisa diberikan dengan maksimal. Sebelum kita lanjutkan tentang hak anak, siapa sih yang disebut dengan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak? Jadi anak itu menurut pasal 1 ayat 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebut anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi termasuk batita, balita, anak-anak SD, anak-anak SMP, sampai anak-anak SMA atau remaja. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi anak dalam kandungan itu dalam hukum juga sudah dilindungi ya, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan Undang-Undang HAM ya. Karena anak ini adalah generasi penerus bangsa. Kemudian perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, hak-haknya agar anak ini bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal atau maksimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau pembedaan. Ya, jadi negara hukum itu yang dilindungi tidak hanya orang dewasa saja ya teman-teman. Jadi negara hukum yaitu Indonesia tercinta ini juga melindungi anak-anak. Kenapa mereka dilindungi? Ya, supaya anak-anak ini bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal baik saat ini maupun kedepannya, ya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Ya, jadi anak-anak ini dilindungi agar bisa tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi dengan baik secara maksimal. Sekarang apa saja sih hak-hak anak ini yang perlu dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara, dan dengan perkembangan dan pertumbuhan umur anak-anak ini bisa melindungi dirinya sendiri juga ya. Yang pertama itu ada beberapa pasal ya teman-teman pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ibu akan ambil pasal-pasal yang sangat berperan ya. Di sini ibu akan ambil pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ya, nanti diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau yang pengubahan itu biasanya menambah begitu ya. Tapi masih menggunakan juga undang-undang yang pertama. Ya, jadi menurut pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak itu adalah setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Nah ya, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Ya, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Nah, karena anak ini masih dalam tumbuh dan kembang ya, terutama bayi, balita sampai anak SD sampai SMP, maka untuk beribadah itu biasanya dibimbing oleh orang tuanya, saudaranya, sekolah ya. Jadi mereka akan mendapat pendidikan agama ini dari terutama orang tua, keluarga, saudara, masyarakat yang terkecil, misalnya masjid, musola di lingkungan tempat tinggalnya, dan sekolah ya, sehingga anak-anak itu ngerti apa fungsinya agama, harus ibadah, harus berakhlak mulia dan sebagainya. Jadi setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya setelah anak itu mengetahui apa sih ibadah itu, apa sih agama itu. Ya, jadi anak ini berhak untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama, ibadah, akhlak mulia dari ya orang tua, keluarga, masyarakat terdekat sampai sekolah. Ya, itu untuk anak-anak balita sampai SD SMP ya, itu pendampingan tentang ibadah itu perlu diperhatikan. Kemudian setiap anak juga berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Ya, jadi anak itu juga berhak berpikir. Bagaimana caranya itu harus selalu dilatih baik oleh keluarga maupun sekolah terutama ya. Caranya bagaimana ya? Diberi pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu bisa berpikir kritis karena dia punya akal, punya hati nurani, anugerah Tuhan ya. Kalau sering ditanya jawabannya bagaimana ya, itu menunjukkan kira-kira anak kita, misalnya kita orang tua, atau adik kita, misalnya kita saudaranya, itu tingkat berpikirnya itu seberapa sih ya, apakah dia cerdas, sedang, atau kurang. Nah, orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tua, saudara,
guru di sekolah, teman-teman yang pandai, yaitu mendampingi untuk mengajak dan melatih untuk berpikir kritis dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mudah tetapi bisa menimbulkan anak tersebut berpikir dan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, anak juga diberi hak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Nah, selain anak-anak ini dilatih dan diajak untuk berpikir kritis, ya, anak-anak ini juga diberi hak untuk berekspresi, ya, bidang keterampilan, kemudian kecerdasan, kemudian gerak, psikomotor, juga hati nurani, ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan daya pikir intelektual, nah mereka akan berekspresi dengan, misalnya kalau diberi pertanyaan, menjawab sesuai dengan daya pikir mereka ekspresikan. Kalau menurut saya ini jawabnya Bu, misalnya kalau ditanya Bu Guru atau Mama, ya. Dengan teman juga jadi biarkan dia berekspresi sesuai dengan daya pikirnya. Kemudian dia juga berekspresi dengan melukis, membuat puisi, baca puisi, menari, ya, olahraga, yaitu untuk psikomotor atau geraknya. Itu semua sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Itu kalau mereka mengekspresikan dengan bimbingan orang tua, itu harus disupport, didukung, dimotivasi agar bisa berkembang dengan baik. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Ya, hak-hak anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Monggo yang menonton ini misalnya punya adik, ya, kemudian misalnya orang tua punya anak-anak balita, SD, SMP sampai remaja, berikan hak mereka untuk beribadah, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Jadi tugasnya kakak, orang tua, guru, masyarakat sekitar adalah membimbing agar mereka hak-haknya itu bisa diberikan dengan baik. Saya kira untuk hak anak ini dicermati, dipahami, ya, insya Allah nanti akan tumbuh generasi muda yang unggul, berhati nurani, berakhlak mulia dan smart, ya, bisa survive menghadapi zaman yang berkembang dengan teknologinya, dengan budaya dan sebagainya. Saya kira itu, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.